Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak kata yang pantas untuk kita limpahkan di sore yang berbahagia ini melainkan puja dan puji syukur hanya untuk Allah Jalla fi'ula, yang karena limpahan rahmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bermajlis membahas sedikit dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada qudwatul hasanah, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di sunnahnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Arba'in An-Nawawi. Kita masuk pada hadis Al-Hadithul Khamis wal Ishrun, hadis yang ke-25. Minggu lalu hadis ke-24. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar, beliau mengatakan bahwa beberapa sahabat berkata kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya, sahabat datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya, para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yang mereka adalah, ya, termasuk para sahabat yang miskin, ya, miskin hartanya. Mereka datang kepada Rasul kemudian mengatakan, ya Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya, ya, mereka membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, ya. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ya. Dan orang-orang kaya tadi mereka juga berinfak di jalan Allah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Jadi ceritanya hadis ini, ada orang-orang miskin dari kalangan para sahabat, ya, merasa mereka ingin seperti orang-orang kaya, ya. Mereka protes kepada Nabi, ya, orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat, puasa sebagaimana kami puasa, ya, tapi mereka menginfakkan harta, yaitu amalan yang tidak bisa kami miliki, yang tidak bisa kami imbangi, begitu. Jadi mereka minta solusi kepada Nabi. Ya, bagaimana ini kita bisa seperti orang-orang kaya dari para sahabat yang kaya? Kalau sholat sama sholatnya, puasa sama puasanya, tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Nah, ini cerita di sini. Maka Nabi menjawab, qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkar
shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Maka Rasul menjawab, bukankah Allah telah memberikan kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Meskipun kalian tidak bisa sedekah dengan harta, tapi Allah sudah memberikan kalian sesuatu yang bisa kalian bersedekah dengannya. Apa itu? Rasul menjelaskan, ya, bahwa setiap tasbih, ya, subhanallah, itu adalah sedekah. Kemudian setiap takbir, Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Kemudian tahmid, tahlil, semuanya adalah sedekah. Ya, wa amrun bil ma'ruf, memerintah kepada yang kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Wa nahyi 'anil munkar, mencegah seorang dari kemungkaran, ini adalah sedekah. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, ya, dia berhubungan dengan istrinya, itu juga sedekah, kata Rasulullah SAW. Memberikan solusi kepada orang-orang miskin ini. Ya, para sahabat yang protes, bagaimana ini? Sahabat ini sholat seperti kami sholat, orang kaya, ya, puasa seperti kami puasa. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Maka dia mengajarkan mereka ini. Ya, kalian bisa seperti mereka. Caranya bagaimana? Zikir, ya, diajarkan bahwa zikir-zikir ini merupakan sedekah. Ya, mengajak orang pada kebaikan adalah sedekah. Mencegah orang dari kemungkaran adalah sedekah. Ya, bahkan menyetubuhi istri, kata Rasul, itu sedekah juga. Ya, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah kami menyetubuhi istri kami, mendatangi istri kami, kemudian berhubungan, apakah itu ada pahala? Ya, apakah kami mendapatkan pahala dengan hal tersebut? Maka Rasul menjawab, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Bagaimana menurut kalian apabila salah seorang dia melampiaskan syahwatnya kepada yang bukan istrinya, ya, dia mendatangi wanita yang bukan istrinya, apakah dia mendapatkan dosa? Ya, tentu. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka Nabi menjawab, seperti itulah. Maka seorang ketika dia melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang sah, ya, pada yang halal, maka ada pahala. Itu merupakan sedekah. Ya, rawah Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fi hadzal hadits bayan kathrati turqil khairi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Ya, seorang apabila dia tidak punya harta untuk sedekah, dia bisa untuk mendapatkan pahala sedekah. Bagaimana? Perbanyak zikir, ya. La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Atau la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu asyra marrat. Barang siapa mengucapkan kalimat tadi sebanyak 10 kali, ya, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min walad Ismail, seperti dia memerdekakan 4 orang dari anak Adam. Ya. Barang siapa mengucapkan subhanallah la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kata Nabi, itu seperti dia memerdekakan 4 orang budak. Luar biasa. Ini keutamaan sedekah. Apalagi, ya, banyak sekali riwayat-riwayat tentang zikir ini. Banyak sekali keutamaan. Apalagi orang yang istiqomah, ya, menjaga zikir pagi dan petang, luar biasa. Pahalanya sangat banyak. Ya. Dari hadis ini kita mendapati, ya, faedah yang sangat penting, ya, bahwa boleh seseorang itu iri dalam hal agama. Ya. Karena ini orang miskin dari sahabat datang protes kepada Nabi. Ceritanya iri. Ya. Ada sahabat yang kaya bisa bersedekah, sedangkan mereka yang miskin tidak bisa bersedekah. Iri dia. Bagaimana saya bisa seperti mereka? Ya. Jadi di sini, ya, di dalam kaidah ini dijelaskan bahwa boleh seorang muslim itu merasa iri, ya, atau hasad dalam kebaikan. Ya, dalam agama dikatakan ghibthah. Seorang menginginkan kebaikan, ya, misalnya, ya, Om Kisan ini luar biasa orang, ya, rajin menjaga zikir pagi dan petang. Saya yang tidak bisa seperti Om Kisan,
kepingin, ya, lihat orang Ihsan ini, wah, saya kepingin bisa seperti orang Ihsan. Ini dianjurkan dalam agama, ya. Makanya ghibthah itu ada dua, ghibthah dalam urusan dunia dan ghibthah dalam urusan akhirat, ya. Beda hasad dengan ghibthah. Ya, kalau hasad itu sesuatu yang tercela, dilarang. Bagaimana hasad itu? Engkau menginginkan agar kenikmatan itu hilang dari saudara. Ya, Om Ihsan punya mobil baru, ya, kita iri. Wah, ini tidak suka Om Ihsan itu punya mobil baru, ya. Ini hasad dalam urusan dunia, tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau saya menginginkan lihat Om Ihsan punya mobil baru, ya, wah, saya juga ingin seperti Om Ihsan punya mobil baru. Tapi saya tidak ada niat, tidak ada keinginan, ya, berhayal agar kenikmatan yang dirasakan Om Ihsan hilang darinya. Saya hanya kepingin seperti beliau punya mobil baru. Boleh tidak? Boleh. Punya mubah, boleh. Antum lihat orang kaya, antum kepingin kaya, boleh, mubah punya. Tapi kalau antum, ya, dalam masalah agama, Om Ihsan ini sering menjaga zikir pagi dan petang, saya kepingin seperti Om Ihsan, ini dianjurkan, mustahab. Ini ghibthah yang dianjurkan, mendapatkan pahala di dalamnya. Kenapa? Karena bikin kebaikan seperti yang dirasakan oleh Om Ihsan, ya. Ini ghibthah. Hasad beda. Hasad itu kita ingin agar hilang kenikmatan tersebut dari saudara kita. Ini tidak diperbolehkan, ya. Makanya Nabi mengatakan, ya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Artinya tidak boleh kita itu berhasad, iri, dengki, ya, kecuali hanya kepada dua golongan. Yang pertama, ya, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama, orang yang diberikan harta, kemudian dengan harta tersebut dia berinfak di jalan Allah, ya, entah membantu fakir miskin, membangun fasilitas umum, ya, demi kesejahteraan umat Islam dan sebagainya, ya. Yang pertama. Yang kedua, boleh kita iri kepada rajulun atahu Allahu hikmah, ya, orang yang Allah beri hikmah kepadanya, ya, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan dengan hikmah tadi dia mengamalkan dan diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Hikmah di sini dikatakan oleh para ulama bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa ilmu-ilmu agama. Hikmah di sini. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ya. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah kasih harta kepada dia, kemudian dengan harta tersebut dia berinfak di malam hari dan di siang hari. Terus dia membantu kaum muslimin, ya, bersedekah di jalan Allah dan sebagainya. Yang kedua, rajulun atahu Allahu Qur'ana, ya, orang yang Allah beri hafalan Al-Qur'an kepadanya, hafalan Al-Qur'an dan pemahaman. Wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dengan hafalan tersebut dia sholat malam, dia sholat siang hari. Dengan hafalan tersebut dihidupkan, ya, hari-harinya dengan sholat, waktunya dengan sholat. Maka kita boleh iri terhadap dua orang seperti ini, kata Rasul, ya. Boleh, tidak dilarang, ya. Bahkan ini sesuatu yang dianjurkan. Antum lihat ada ikhwan yang sering bantu saudaranya, antum kepingin bisa seperti dia, ya, antum kepingin bisa seperti dia, maka ini dianjurkan, sangat dianjurkan. Antum dapat pahala di sini, ya, walaupun hanya niat. Makanya di sini dikatakan, ya, tentang seorang yang dia tidak punya harta tapi angan-angan ingin berinfak. Ya, kita baca ini, ya. Nabi SAW mengatakan, "Mathalu hadhihi ummati," ya, perumpamaan umat ini, ya, yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman, orang yang Allah beri harta dan ilmu, wa huwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqihi. Yang pertama, orang yang Allah beri ilmu dan beri harta, kemudian dengan ilmu dan harta tersebut dia berinfak di jalan Allah. Kenapa? Karena sudah punya ilmu, tahu bagaimana cara menginfakkan hartanya, ya. Wa rajulun, kemudian yang kedua, atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan, orang yang Allah beri ilmu,
ya, tapi Allah tidak kasih harta. Fahuwa yaqul, kemudian dia mengatakan dalam dirinya, ya, lau kana li mithlu ma li hadza alimtu fihi mithla alladhi ya'malu. Seandainya saya diberikan harta seperti orang tadi, maka saya akan begini dan begitu. Ya, contoh kisah misalnya, ya, lihat ada saudaranya banyak uang, harta banyak, dia sering bersedekah, kemudian kisah berandai-andai dalam kepalanya. Ya, seandainya saya pun diberi harta oleh Allah seperti dia, saya akan membangun pondok pesantren, saya akan, ya, membantu fakir miskin. Maka apa kata Rasul? Ya, faqala Rasulullah SAW, fahuwa fil ajri sawa. Orang yang pertama dengan yang kedua sama. Orang yang pertama yang Allah kasih ilmu dan harta, kemudian dia menginfakkan di jalan Allah hartanya dengan ilmu yang dia miliki. Dengan orang yang kedua dia dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta, ya, tapi dengan ilmunya dia berandai-andai, dia bercita-cita, kalau suatu kelak Allah kasih saya harta, saya akan begini dan begitu. Baru andai-andai saja, pahalanya sama, kata Rasulullah SAW. Ya. Pahala yang pertama dengan yang kedua sama. Ya, hadza ala infaqihi, yang pertama dia dapat karena dia berinfak di jalan Allah. Ya, yang dikasih harta ilmu tadi, dia mempraktekkan tadi, dia berinfak di jalan Allah. Ya, wa hadza ala niyyatihi at-thayyibah, yang kedua dia dapat karena niatnya yang baik. Ya, jadi sama. Jadi jangan pelit. Ya, Kisah kalau dikasih uang 1 miliar kira-kira buat apa? Tidak, itu jawab saja. Buat apa kira-kira? Beramal. Beramal. Ini bagus. Ya, jangan baru berandai-andai saya sudah beli. Ya, omong saja. Saya mau ngomong pada pesantren supaya dapat pahala. Ya, jangan baru berandai-andai saya sudah beli. Bagaimana kalau makasih? Pelit beneran nanti. Ya, begitu. Jadi ini istimewanya agama Islam. Dengan niat saja kita akan mendapatkan pahala. Ya, walaupun belum kita laksanakan. Sebaliknya, ya, kalau dosa maksiat sebelum kita lakukan, ya, sebelum kita lakukan tidak ditulis dosa. Antum berniat mau main judi atau mau minum khamar misalnya, ya, diajak oleh teman, tapi tadi sudah disihat oleh ustaz, ya, dia kebetulan dengar khutbah Jumat, ya, haram khamar dan sebagainya, ya, mau berangkat pikir-pikir takut, tapi sudah niat mau berangkat, tapi dia batalkan. Antum tahu dengan batalnya niat tadi dia mendapatkan pahala. Ya, kenapa? Karena dia belum melakukan dosa tersebut. Dia ditulis dosa kalau sudah dia minum. Beda dengan kebaikan. Antum belum melakukan saja sudah ditulis pahala. Luar biasa. Ya, makanya jangan pelit dengan angan-angan. Berangan-angan lah yang kaya. Kemudian hadis ini juga masyhur muslimin, ya, mengajarkan kita tentang bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, orang yang miskin tidak mau kalah dengan yang kaya, ya, mau juga bersedekah. Ya, kalau dia hatamnya baca Al-Qurannya hatam 3 hari sekali, yang lain, ya, bisa juga demikian. Ya, kalau yang lain sedekahnya 1000 rial, dia lebih lagi. Ya, ini adalah para sahabat terdahulu. Ya, terdahulu. Bahkan ada di antara mereka yang menangis. Ya, kenapa? Karena tidak bisa ikut berperang dengan Rasul. Kenapa? Ya, karena berperang itu butuh modal, butuh kuda, butuh pedang, butuh, ya, perbekalan. Tapi dia tidak punya semuanya. Akhirnya tidak bisa berangkat, nangis, sedih. Dia mendapatkan pahala insya Allah SWT. Ya, karena niatnya. Allah SWT firman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Dalam surah Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu ila maghfiratin, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan Allah SWT dan surga. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard, ya, surga itu yang lebarnya, ya, seperti langit dan bumi. Dikatakan para ulama, ya, surga itu kalau lebarnya saja seperti langit dan bumi, terus bagaimana panjangnya? Ya. Padahal panjang itu jelas lebih besar daripada lebar. Ya. Kalau lebarnya saja sudah seperti bumi dan langit, bagaimana panjangnya?
u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Ya, surga tadi yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Maka itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim. Masyaallah muslimin, inilah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin untuk berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu, dalam kebaikan hendaklah kaum muslimin itu berlomba-lomba. Ya. Fastabiqul khairat, hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak sekali perintah-perintah untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Seorang mukmin itu harus punya himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Ya. Jangan karena sudah umur di atas 40, wah sudah, saya kayaknya sudah tidak bisa lagi. Ya sudahlah, cukup ikut kajian saja. Harus punya semangat tinggi. Kalau antum bisa kuliah online. Ya. Antum bisa belajar ngaji online, cari guru. Banyak sekarang ngaji online. Ya. Kalau tidak ada guru, saya sudah umur 50, tidak bisa lagi belajar bahasa Arab. Tidak ada. Ya. Tidak ada batasan usia dalam menuntut ilmu agama. Dahulu para sahabat, ketika Islam datang, banyak di antara mereka yang usianya sudah tua, tapi tidak menghalangi mereka untuk menjadi ulama-ulama. Banyak menghafal Al-Quran. Harus ada, ya, himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Ya, apalagi salafi, ya, harus, ya, belajar hadis, belajar Al-Quran, baca yang banyak. Ya. Misalkan buku-bukunya benar, ya. Lihat penerbitnya, penulisnya siapa, baca. Ya, harus terus wawasan. Jangan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ya. Bahkan kalau bisa untuk bercita-cita jadi ustaz, tidak apa-apa. Saya juga harus ceramah, belajar itu. Ya, insya Allah kalau antum sudah siap kita ganti-ganti di sini. Tidak apa-apa. Ya, harus punya keinginan. Kemudian masyaallah muslimin, di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan sedekah. Ya, terdapat penjelasan tentang keutamaan sedekah. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, qala Allah Ta'ala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ya, itu seperti sebuah benih yang menumbuhkan 7 tangkai, ya, 7 tangkai. Ya, kemudian dari tiap tangkai itu membuahkan, ya, mi'atu habbah, 100 bulir, ya. Seperti itu perumpamaan sedekah, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah memberikan balasan yang banyak kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah." Ya. Barang siapa yang memberikan pinjaman di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Allah balas, ya, antum bantu saudara antum, berikan sedekah. Ya. Ini yang dimaksud dengan pinjaman di jalan Allah. Bukan Allah butuh uang antum, tidak. Ya, tapi antum memberikan fakir miskin, antum bantu demi kepentingan umat, ya, antum bantu demi pendidikan salaf misalnya, ya, antum bantu saudara-saudara yang membutuhkan. Ini pinjaman di jalan Allah. Allah ganti ad'af, ya, ad'af itu berlipat-lipat. Lalu Allah ta'kid lagi, dia ditekankan dengan katsirah, banyak. Ya. Artinya Allah akan ganti dengan jumlah yang lebih banyak. Ya. Ini keutamaan sedekah. Mana yang lebih utama? Ya. Kita sedekah mana yang paling utama? Kita memberikan kaum fakir miskin
atau memberi keluarga kita, atau memberi misalnya untuk pembangunan pondok pesantren, atau memerdekakan budak. Mana yang lebih utama? Keluarga, ya, keluarga. Dinarun, ya, Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu 'ala miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlihi a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlihi. Dinar, uang yang engkau infakkan di jalan Allah, untuk bangun pondok pesantren misalnya, atau untuk bantu pembangunan masjid, atau untuk bantu saudara kita yang sedang ditindas, digolimi, ya. Kemudian antum memberikan kaum miskin yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan. Kemudian uang itu antum memerdekakan budak, ya. Atau uang itu antum berikan kepada keluargamu. Mana yang lebih utama? Kata Rasulullah SAW, a'zamu ajran, ya, alladzi anfaqtahu 'ala ahli. Yang paling besar pahalanya, ya, sedekah yang kau berikan kepada istri dan anakmu, kepada orang tuamu. Itu yang paling utama, ya. Itu yang paling utama. Sehingga apa yang kita kasih kepada orang tua itu yang paling utama, ya, kepada anak istri. Itu sedekah yang paling penting, ya. Setelah keluarga, yang paling utama adalah keluarga, fal aqrab. Keluarganya lagi, sepupunya misalnya, pamannya misalnya yang membutuhkan, itu lebih utama, ya. Sepupu 2 kali misalnya, atau paman 2 kali, itu lebih utama. Bibi, baru orang lain, ya, baru orang lain, ya. Maka seorang itu, ikhwan, harus punya cita-cita untuk jadi orang kaya. Ini benar, ya. Antum harus punya keinginan untuk jadi orang kaya, ya. Cita-cita jadi dulu. Nanti kalau saya kaya, saya akan begini. Kan itu hal. Yang penting niatnya benar, ya. Ya. Walaupun kebanyakan faktanya, ya, ya, hayalan antum tidak sesuai dengan fakta. Antum kalau sudah ada uang lain cerita. Ya, banyak manusia seperti itu, ya. Tapi mumpung belum ada, antum berhayal dulu. Tapi jangan sampai, ya. Usahakan kalau sudah ada kita salurkan sebagaimana cita-cita kita dahulu. Ya. Kaya bersyukur, ya. Tapi kalau sudah miskin, ya sudah bersabar, ya. Mana yang lebih utama? Orang kaya yang pandai bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana yang lebih utama? Hah? Mana yang lebih utama? Orang kaya bersyukur, ya, bersyukur, masya Allah, alhamdulillah, ada uang diinfakkan. Atau orang miskin melarat tapi bersabar, dia ikhlas dengan takdir yang Allah berikan. Ya. Mana yang lebih utama? Tadi kata orang kaya. Oh, ini mana lebih utama? Sama. Sama. Atqahuma, kata Syekhul Islam, ya, yang paling utama atqahuma, yang paling bertakwa di antara keduanya. Ya. Kalau yang bersabar tadi, dia zikirnya lebih banyak misalnya, ya, sholatnya lebih baik, ya dia lebih utama, ya. Kalau yang kaya tadi, dia lebih bagus amalannya, amal ibadahnya, ya dia lebih utama, ya. Jadi tidak ada yang lebih utama. Yang lebih utama atqahuma, yang paling bertakwa di antara keduanya, ya. Tidak ada, orang miskin juga bagus, orang kaya juga bagus. Yang penting kalau kaya bersyukur, kalau miskin sabar, ya. Tapi kalau miskin bersyukur lebih bagus lagi, hebat ini. Ini jarang orang seperti ini, ya. Kemudian masyarakat muslimin, ya, di sini juga dijelaskan tadi bahwa tidak hanya zikir yang merupakan sedekah, ya, tapi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini merupakan sedekah, ya. Dan mengatakan, ya, wa ma'ruf bil ma'ruf shadaqah wa nahyi 'anil munkar shadaqah, ya. Atau kama qala, memerintahkan kepada kebaikan itu merupakan sebuah sedekah. Mencegah dari kemungkaran juga merupakan sedekah, ya. Al-ma'ruf huwa ta'atu wal khairu, ya. Kebaikan itu adalah ketaatan dan kebaikan. Sumya ma'rufan
li'anna al-fitrah salimata ta'rifuhu. Ya, dinamakan ma'ruf ya, karena fitrah manusia itu mengenali suatu kebaikan, ya, artinya menerima kebaikan. Wal munkar kullu ma'siyatin lillahi fa hiya munkar. Summiyat munkaran li'anna nufusa aw al-fitrah salimata tunkiruhu. Dinamakan munkar ya, karena jiwa yang murni ya, fitrah yang masih bersih, dia jelas mengingkari kemungkaran ya. Nabi mengatakan ya, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Termasuk mengajak pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh ya, bahwa tidak ada uzur seorang untuk tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ya. Tidak ada uzur bagi seorang untuk tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ya. Kita baca, fal amru bil ma'ruf wa nahyul munkar fadluhu 'azimun wa naf'uhu kabirun. Mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar, ya, keutamaannya sangat besar. Wa huwa ala hasabi ma yastati'ul insan. Ya, tapi harus sesuai dengan kemampuannya. Ya, fala yaqulu ahadun. Jangan sampai seorang mengatakan ana la astati. Aku tidak bisa an amra bil ma'rufi wa anha 'anil munkar. Aku tidak bisa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, tidak boleh. Seorang tetap harus amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitasnya. Makanya dia mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ya. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dicegah dengan tangannya. Maksudnya apa? Illahu sultan, orang yang punya kekuasaan. Ya, Bapak Langit atau Pak Wahyudi misalnya, yang melihat ada anak-anak minum-minum mabuk di dalam. Sebagai ya aparatur keamanan, selain mereka paham tentang amar ma'ruf, dia punya kewenangan di situ. Bisa dia tangkap atau dia buang itu minuman keras, miras. Bila perlu tangkap orangnya, diberi teguran di kantor polisi. Ini yang punya kewenangan, ya. Tapi kalau saya pribadi, teman-teman yang tidak punya kekuasaan, orang ada minum-minum kita datang, tangkap, buang botolnya. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kami tidak punya kekuasaan di situ, tidak punya kewenangan di situ. Apa yang bisa kami lakukan? Kedua, fa illam yastati fa bilisanihi. Untuk saya dan kawan-kawan yang bukan aparatur negara, datangi, nasihati orang tersebut. Ya, jangan lagi minum, tidak boleh. Ini haram, dosa besar hukumnya. Ya. Kalau kamu mati, ya, minuman keras ini masih ada dalam perutmu, mati dalam keadaan jahiliyah kata Rasul. Ya, ini bisa kita lakukan dengan lisan. Tapi kalau saya dan teman-teman yang bukan aparat langsung main hakim sendiri, ya, buang botolnya, tangkap orang yang dipukul, keliru. Karena tidak punya kekuasaan di situ. Ya. Kalau juga tidak mampu, misalnya anak kecil yang sudah paham, ya, anak yang baru pulang pondok misalnya, sudah tahu kaidah ini, tapi yang minum ini orang-orang tua, dia tidak mampu. Apa? Fa bi qalbihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau dia tidak mampu juga karena mungkin orang tua yang minum, dia masih anak kecil. Kalau ketemu ditempelan, dipukul dia nanti, ya, cukup mendoakan, ya, mengingkari dengan hati. Semua harus. Ya. Jangan sampai kita melihat kemungkaran, ya sudah, lewat saja, tidak kita ingkari walaupun dengan hati. Ya, keliru. Ya, tapi harus ikut tahapan tadi. Ya. Kalau Pak Wahyudi dengan Bapak Langit, ya, lihat orang minum keras terus hanya mengingkari dengan hati, keliru. Karena mereka punya kekuasaan di sini. Harus dicegah dengan tangan duluan. Ya, karena yang mengatakan biyadihi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Maksudnya orang yang punya kekuasaan, yang mampu. Ya, antum lihat anak antum merokok misalnya, ya, antum nasihat, antum salah, dengan tangan ambil rokoknya, ya, pukul pakai kayu bila perlu. Supaya apa? Supaya tidak rokok lagi. Ya, jangan rokok, dosa. Ya, anaknya antum ketawa nanti. Antum punya kekuasaan terhadap antum. Ya, tapi pukulnya jangan di kepala, ya, di badan, supaya dia trauma, tidak mengulangi. Ya, jangan sampai kalau hanya antum nasihati anak antum, ya besok-besok bapak saya nggak pukul, rokok lagi, minum lagi. Ya, harus tegas terhadap anak. Ya, tapi kalau anak tetangga yang rokok antum pukul,
antum salah. Kasih tahu bapaknya yang pukul, bukan antum. Antum bisa dengan nasihat di sini, karena antum tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan terhadap anak tersebut. Yang antum bisa lakukan, antum nasihati anak tersebut. Bukan langsung datang terkait dengan orang, bahaya, ya. Allah SWT menjelaskan tentang umat Rasul SAW ya, dalam sebuah ayat Al-Imran. Qala Allah Ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, ayat ini diturunkan kepada para sahabat yang juga ya kaum muslimin secara umum masuk di dalamnya. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ya. Ini. Kemudian masyarakat muslimin, ya. Di dalam hadis ini juga dijelaskan tentang bahwa menyetubuhi istri itu merupakan sedekah. Tadi ya, saya mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Dan di setiap hubungan yang kau lakukan kepada istrimu itu adalah sedekah. Ya. Bud'u ma'nahu al-fard. Ya, bud'u sinam artinya adalah kemaluan. Wal muradu huna qada'u syahwat. Yang dimaksud di sini adalah melampiaskan syahwat. Ya. Jadi masyarakat muslimin, ya, ini penting untuk kita pahami bahwa seorang suami ketika dia melampiaskan syahwatnya kepada istrinya itu merupakan sedekah. Ya, sedekah. Artinya ada nilai pahala di situ. Ya. Seorang suami, ya, apalagi dia meniatkan untuk menambah keturunan, ya, maka di situ ditambah lagi pahalanya. Ya, seorang suami melampiaskan syahwatnya, misalnya diminta istrinya mengajak. Ya, walaupun dia tidak berkeinginan, dia mendatangi istrinya. Ini sedekah. Ya. Seorang suami tidak ada niat, hanya sekedar kepingin. Ya. Dia tidak bisa lagi nahan syahwat, dia berhubungan dengan istrinya. Ada pahala tidak? Ada pahala tidak? Tetap ada pahala. Meskipun tidak ada niat untuk menambah anak, misalnya. Tidak ada niat untuk memuaskan istri. Hanya sekedar karena dia kepingin, ya, tidak bisa menahan syahwatnya, ada pahalanya. Selama dia melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan, ya, doa misalnya, ya, apa doanya? Oh, ini coba sekarang tidak biar dipelajari semua kita gitu, ya. Allahumma jadi bersyaitan berjadi syaitan ma razaqtana wajadid syaitana ma razaqtana, ya. Allahumma jadid syaitana wajadid syaitana ma razaqtana, ya. Ini doanya, ya. Kata Rasul, apabila seorang laki-laki membaca ini kemudian dia datangi istrinya, ya, syaitan tidak akan dapat mengganggu, ya. Kalau Allah kasih rezeki dari hubungan tersebut, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan. Makanya jangan lupa untuk doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana. Ini hafal, ya. Ibu-ibu hafal, kasih tahu suami, ya. Ajarkan kepada suaminya supaya dapat keberkahan. Anak yang lahir jadi anak yang soleh, ya. Kemudian ada pemahaman yang keliru, ya, berhubungan di malam Jumat. Sekalian kita singgung, ya. Ya, ini malam Jumat ini sering kita dengar di masyarakat. Apakah betul? Ya, di sini Nabi mengatakan, ya, kalau Rasulullah SAW man iktasala yaumal jum'ah wa wassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru sanah siyamuha wa qiyamuha. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ini hadis yang digunakan, ya. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassala inilah yang menjadi perbedaan para ulama, ya.
Sebagian ulama menafsirkan ghassala ini mencuci kepala dan membasahi seluruh badannya. Ya, tapi ya, Imam Ahmad dan Waqi menafsirkan ghassala di sini yaitu berjima. Nah ini poinnya di sini, berjima. Ya. Jadi kalau diartikan menurut versinya Imam Ahmad dan Waqi, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia berhubungan dengan istrinya, wa baqara wa btaqara, dan dia datang di pagi hari, ya, maksudnya ketika hari Jumat, datang itu misalnya jam 9 ya, atau jam 10, jauh sebelum salat Jumat dimulai, dia datang lebih dulu, wadana, dia duduk di saf pertama mendekati khatib, wastama, kemudian dia mendengarkan khutbah dengan baik, ya, wa ansata, diam tidak berkata apapun, mendengarkan khutbah, kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ya, dia mendapatkan dari langkah-langkahnya tadi, dia mendapatkan pahala yang sangat banyak, ya, puasa dan sholatnya. Ya, dia mendapatkan seperti puasa dan sholat selama setahun pahalanya. Ya. Mana yang benar? Ya. Yang rajih Allah Ta'ala alam, ghassala di sini mencuci kepala dan membasahi badan, bukan berhubungan. Ya, bukan berhubungan. Kalaupun pendapat yang diambil adalah pendapat Imam Ahmad dan Waqi, ya, yang benar bukan malam Jumat, tapi sebelum sholat Jumat, itu sunnahnya berhubungan suami dan istri. Sebelum sholat Jumat, jam 8 pagi, jam 9 pagi misalnya, ya, berhubungan. Setelah itu istirahat sedikit, mungkin kelelahan, terus mandi, ya, ini waktu salat dia mandi janabah. Mandinya pun bisa diniatkan dua, mandi janabah dan mandi Jumat. Dia mendapatkan kedua pahala. Lalu dia pergi sholat. Nah, jadi bukan malam Jumat, ibu-ibu, ya, bukan malam Jumat, tapi paginya hari Jumat itu, sebelum pergi sholat Jumat. Ya. Tapi ya bapak-bapak bilang, ya, kalau pagi hari Jumat nanti dikatakan ngantuk. Ya, bahaya juga. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, ada orang yang kuat, artinya dia tidak mudah untuk lemah, ngantuk sebagainya. Silakan, ya. Ini sunnah. Bukan malam, ya, pagi, ya, jadi kekeliruan selama ini mereka menganggap bahwa malam Jumat, padahal yang benar adalah di pagi hari Jumat. Sunnahnya ini, ya. Saya rasa sudah, ya, kita masuk tanya jawab. Fadhal, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kau ini, Nabi dulu tidak mau kaya, tidak mau kaya. Ya. Dia lihat diperlihatkan di surga itu sebagai rumahnya yang miskin. Gimana kalau saya kaya gitu? Ya. Nabi ikhwan tidak pernah minta kekayaan, betul. Ya, Nabi itu tidak pernah meminta tambahan kecuali ilmu. Ya, wa qur rabbi zidni ilma. Bahkan Allah merintahkan kepada nabinya, kepada kita semua, kul, katakan, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, bukan harta. Sahih. Ya, Nabi SAW kalau beliau mau minta harta pasti dikasih. Ya, pasti dikasih. Apapun yang beliau minta pasti dikasih. Tapi beliau beberapa hari pernah di rumahnya itu, ya, tidak ada api, ya, roti itu sampai 3 hari beliau tidak makan. Itu ada, ya. Pertanyaannya bagaimana kita yang minta kaya? Ya, ini sisi pertanyaannya Pak Yudi. Apakah boleh? Boleh. Ya, antum meminta miskin seperti Nabi boleh. Antum meminta kaya boleh. Ya, kaya seperti siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, ya, atau seperti Utsman bin Affan yang bangun sumur di Madinah, sumurnya masih dipakai sampai sekarang. Boleh. Ya, antum mau miskin silakan boleh. Ya, antum mau kaya pun fadhol. Yang penting tadi, ya, at-taqwa, yang paling bertakwa. Ya, jadi tidak ada masalah seorang bercita-cita kaya, asalkan dengan niatnya tadi, dia niatkan kalau kaya ingin merubah keadaan umat. Ya.
mau membantu kaum miskin, ya. Dia bantu fakir miskin. Saudara-saudaranya mungkin yang terlantar mau dia sekolahkan, semua butuh uang. Boleh seorang berniat seperti itu, ya, ya. Boleh seandainya untuk mau mencukupkan diri dengan yang ada, ya, Nabi dulu. Karena memang fitnah harta ini luar biasa. Makanya dia mengatakan mal faqr akhsha alaikum. Ya, bukan kefakiran yang paling aku takutkan atas kalian, kata Nabi. Ya, aku tidak takut kalian ini miskin, ya. Wa inna ma akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya. Tapi yang paling aku takutkan, kata Nabi, dibentangkan bagi kalian ini dunia. Dibentangkan bagi kalian dunia. Ya. Abang Mulis misalnya, apa maksudnya dibentangkan bagi kalian dunia? Abang Mulis punya toko mebel ramai misalnya di Bengkok. Uangnya modalnya sudah banyak, ya. Tidak puas dengan di Bengkok, buka cabang di Waitakula. Ramai di Waitakula, buka cabang di Bengkok. Tidak ada puasnya. Terus buka cabang. Ini yang dimaksud, yang ditakutkan. Akhirnya Abang Mulis tadi tidak bisa ikut kajian karena sibuk urus toko yang banyak misalnya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Fatuhlikakum kam ahlakatuhum. Kalian akan binasa sebagaimana binasa orang terdahulu. Kenapa? Karena harta. Sebagaimana Qarun, ya, binasa dengan hartanya. Banyak. Tapi tidak ada masalah. Aku boleh bercita-cita untuk kaya, untuk membantu saudara. Misalkan tadi niatnya benar, ya, niatnya benar. Tapi kalau ada yang merasa cukup, luar biasa bagus, ya. Karena Nabi dulu takut fitnah harta, maka dia memilih untuk, misalnya, ya, dia memilih untuk menjadi orang yang sederhana, ya. Cukuplah, jangan bilang miskin, ya. Cukup, artinya sederhana. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Sudah? Ya, kan sudah. Yang tadi pertama, yang bagaimana, ya, nafkah itu yang wajib kepada istri, kok bisa terhitung sedekah? Jawabannya karena Nabi mengatakan sedekah. Ya, Nabi mengatakan wan nafaqatu ala ahlika shadaqah. Ya. Dan nafkah yang kau berikan kepada keluargamu sedekah. Ya. Jadi apa jawabannya? Nabi yang menamainya sedekah. Ya. Bahkan tadi Nabi menggandeng antara infak terhadap di jalan Allah, ya, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, ya, uang yang engkau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, fi raqabah, ya, dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan budak. Kemudian wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan uang yang engkau keluarkan untuk keluargamu, kata Nabi, ya, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlika. Nabi menggandeng antara memberikan kepada orang miskin, memberikan kepada keluarga, memberikan kepada di jalan Allah, memberikan kepada memerdekakan budak, digandeng dalam satu siap. Ini menandakan bahwa semuanya adalah sedekah. Ditambah lagi Rasul mempertegas, wan nafaqatu ala ahlika shadaqah. Nafkah yang kau berikan kepada keluargamu adalah sedekah. Jadi bagaimana kau bisa nafkah itu jadi sedekah? Inilah luar biasa Islam, ya, luar biasa Islam. Artinya seseorang yang miskin pun dia mampu untuk bersedekah, ya, meskipun dia tidak bisa memberikan sedekah kepada orang lain,
tapi dia berikan kepada anak istrinya, dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kewajibannya. Ya, inilah maha karim, maha dermawannya Allah kepada hamba-hambanya. Yang miskin pun mendapatkan pahala sedekah. Dia tasbih dapat sedekah. Ya. Itu maksudnya Anissa. Ya. Jawabannya karena Rasul yang menamainya sedekah. Yang kedua, bagaimana setan bisa masuk surga? Wallahu taala alam. Nanti minggu depan kalau saya dapat jawabannya akan saya sampaikan, insyaallah. Bagaimana kan? Ya. Ini sedekah subuh punya antum atau punya orang? Antum rencana uang ini mau disedekahkan, tapi karena kebutuhan antum nggak jadi sedekah. Apakah ada pahala? Dapat insyaallah. Karena niat antum untuk sedekah. Apakah harus diganti? Tidak harus diganti. Tidak harus diganti. Tapi kalau antum mau sedekah lagi silakan. Ya, karena ini bukan hutang. Tidak harus diganti. Kecuali nazar. Antum bernazar, saya akan sedekah subuh, ya 100.000 tiap minggu misalnya. Uangnya antum pakai, ya. Antum harus ganti. Kenapa? Karena itu nazar. Meskipun nazar hukum asalnya apa hukum asalnya? Makruh, tidak diperbolehkan. Innama yustakhraju minal bakhil. Kata Nabi, orang yang bernazar itu orang pelit katanya. Ya Allah, saya kalau naik pangkat saya akan memotong kambing. Saya akan membagikan kepada seluruh teman-teman salaf satu ekor kambing. Ya. Jadi kalau tidak ada pangkat, kambingnya tidak keluar. Makanya Nabi mengatakan ini orang pelit. Orang nazar itu orang pelit. Tapi kalau sudah bernazar harus dilakukan, wajib dilakukan. Ya. Tapi tidak dianjurkan nazar. Jadi tidak harus diganti. Ya, karena bukan hutang, bukan nazar. Sudah? Boleh, ya, dan antum mendapatkan pahala, ya, karena niat dan karena infak sedekah tadi, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua juga butuh, utamakan orang tua, ya, utamakan orang tua keluarga. Ada yang mau bicara? Mau semua? Bertanya? Siapa yang hafal doa sebelum berhubungan? Jangan khawatir. Nanti bisa diajarkan kepada suaminya. Sudah dapat 3. Udah. Saya tidak mau ini. Nanti bisa diajarkan kepada suaminya yang tidak hadir kajian. Silakan. Silakan. Siapa? Ya sudah, ya ikhwan, selain Pak Yudin. Pak Yudin sudah hafal tadi. Ayo. Ayo sudah. Apa menulis? Ayo betul. Silakan. Jangan hafal doang. Diterapkan. Apa lagi? Tadi pakai bahasa Indonesia nih kamu. Tadi saya sampaikan, ya, la ilaha illallah, zikir tadi
Ya. Ya. Ya, itu bagaimana? Apa pahala yang didapat? Silakan. Selain poin. Ya, silakan. Ibu, silakan dulu. Ya. Dibaca zikirnya dengan tepat, terus pahala apa yang didapat? Berapa jumlah bacaannya? Rasul jadi apa itu? Silakan. Ya, silakan Indonesia. Ya. Apa yang didapat? Siapa yang bacanya di sebanyak 10 kali, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 4 orang. Betul. Nah, 4 orang budak. Ismail. Ya, betul. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Sini, kalau mau kita kasih. Ya, ya, sudah. Kita tutup dan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.